teman-teman? Gimana nih? Sudah jam udah jam 9 kurang 15. Sudah malam kalau di Bali. 9 kurang 15. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut, teman-teman? Ternyata ada 800 orang ini ya. Pak Jabir rame. Lanjut. Ya, lanjut ya. Cuma nanti sampai mana materi saya selesai ya sampai situ. Nanti berikutnya bisa nyambung lagi. Oke, tadi saya nyimak nih teman-teman cerita sukses dari awal. Ada Pak Wisnu ya, ada Bu Cecilia juga tadi mengawali. Siapa yang tadi dengerin? Terus ada Bu Murni tadi ya kan? Ada banyak sebenarnya ya teman-teman cerita kesuksesan di Faras dengan berbagai macam kisahnya gitu ya. Ada yang mulai dari A, mulai dari B, banyak kisah ya. Banyak cerita kesuksesan. Tapi ada satu kesamaan teman-teman. Dari semua cerita sukses itu, apa kira-kira kesamaannya? Ya, betul. Mereka sangat profesional dalam melakukan pekerjaannya. Itu yang membuat akhirnya semua cerita sukses itu bisa dihadirkan di hadapan teman-teman. Gitu, ya. Ya. Suara saya jelas kan? Jelas ya suara saya? Ya. Teman-teman kalau sering ikut acara tahu Gus Teja. Gus Teja itu kira-kira beliau adalah salah satu pemusik internasional, teman-teman. Ya, siapa itu? Pak Jabir mau ikut jadi testimoni? Bentar. Ayo kalau gitu. Pak Jabir. Ayo Pak, sudah saya unmute, monggo. Malam. Pak Jabir. Ayo. Lain waktu, Bu. Masih malu-malu. Masih malu-malu. Ayo, mau cerita apa nih? Untuk menyemangati kita pada malam hari ini, monggo dijadikan tempat untuk berbagi. Ayo, monggo Pak Jabir. Mau testimoni apa? Kemarin waktu ikut acara Pro Leader, karena Pak Jabir ini beliau salah satu Pro Leader kita, ya teman-teman. Ada yang mau ceritain? Iya, bukan? Kalau gitu kan bagus. Saya monggo Pak, saya persilahkan. 2 menit, 3 menit. Nggak kedengeran suaranya? Mana nih? Belum di-unmute. Ayo. Ya. Monggo. Sebenarnya nggak testimoni, Bu. Masih malu-malu ini. Cuman pengen berbagi nih. Saya sangat senang sekali dengan Faras ya, bertemu dengan banyak orang sukses. Yang kedua, banyak orang yang tadinya sakit jadi sehat. Saya juga termasuk orang yang mendapat manfaat kan. Jadi tadinya harus mengkonsumsi obat begitu banyak, sekarang tinggal 2 saja. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah tidak minum obat. Itu saja Bu, terima kasih atas waktunya. Keren teman-teman ya. Ya Pak Jabir, beliau kemarin ikut ya teman-teman di Pro Leader. Jadi setiap orang bertumbuh tidak sama di bisnis ini, sama juga kayak saya awalnya ya, nggak sama dengan orang lain. Tapi intinya terus berada di sini karena komunitas Faras itu akan membuat kita berada dalam lingkungan yang benar-benar positif sehingga masalah waktu aja akhirnya kita bisa meraih apa yang kita inginkan itu ya teman-teman. Kemarin yang waktu ikut acara Faras siapa yang tahu Gus Teja? Gus Teja tahu ya? Itu adalah pemain musik internasional. Dia dibayar mahal karena ya ahli bermain seluring ya kan, seruling gitu, pesuling ya pesuling. Terus Ronaldo, siapa yang tahu Ronaldo? Messi.
Ayo, siapa yang pendukungnya? Itu dibayar mahal beliau karena apa? Karena tendangannya ya, tuh, gitu, tendang bola, gitu ya. Nah, terus kalau saya tanya, Gus Teja dibayar mahal karena seorang pesuling yang hebat, Messi atau Ronaldo itu dibayar mahal karena tendangannya yang luar biasa. Pertanyaan saya, pebisnis jaringan kira-kira dibayar mahal itu karena menguasai skill apa, teman-teman? Pebisnis jaringan atau pemain bisnis jaringan kira-kira dibayar mahal karena mereka menguasai skill apa kira-kira? Ada yang tahu? Karena ahli di bidangnya. Ayo, jawab dulu. Jawab dulu. Kira-kira karena apa? Profesional di bidangnya, ya, skillnya apa? Memasarkan, merekrut orang. Bahasa mungkin pintar rekrut. Ya udah, tulis dulu ya. Nanti saya jawab. Nanti ada bagian slide saya agak tengah itu akan menjawab itu. Ya, kita next dulu sambil semua menjawab. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat slide saya kah? Kalau ada yang nggak jelas dengan suara saya atau dengan slide, mohon dibantu ya. Jelas, Bu. Oke. Nah, ini saya boleh cerita sedikit ya. Kemarin, kapan hari ya, sebulan yang lalu kayaknya, saya ngantar Ramananda, jarak saya, untuk cukur rambut. Nah, ini tempat cukur rambutnya penuh benar-benar teman-teman. Nggak ada tempat untuk saya duduk. Nah, akhirnya sama kakak ini, saya dipinjamkan kursi di rumahnya, di belakang, masuk dia ke rumah, terus diambilkan kursi, Bu, monggo silahkan duduk. Katanya, tunggu, apakah Ibu bersedia menunggu? Saya bilang, oke, saya bersedia. Akhir itu, ketika saya mendaftar, karena ini sistemnya dia daftar dulu, dan dia nyari nama Ramananda, tapi namanya ternyata nggak ketemu, padahal Ramananda udah sering ke situ, teman-teman. Akhirnya, sama kakaknya ini dibilangnya, Ibu, mohon izin ya sebentar, saya cari secara manual, mungkin butuh waktu 5 menit katanya. Pokoknya saya bilang nggak apa-apa, nggak usah di ini didaftarin. Kalau daftar kan pakai harga member. Saya bilang nggak usah lah Kak gitu, karena rame kan. Kakak ini bilang nggak apa Bu, mohon menunggu saja. Gitu. Akhirnya dicarikanlah secara manual di buku itu dan ketemu. Padahal situasi penuh teman-teman. Terus ketika proses mencukur seperti ini, saya kan agak jauh nunggunya. Terus kakak ini saya lihat selalu dia komunikasi dengan Ramananda. Ramananda kan umurnya kecil ya, 10 tahun gitu. Jadi masih kecil, tapi kakak ini terus berkomunikasi. Mungkin dia mau tanya kayak apa, seberapa panjangnya, atau bagaimana bentuknya. Pokoknya aktif saya lihat dia komunikasi, walaupun sebenarnya dalam tanda kutip anak kecil itu nggak begitu ini ya, mungkin harus didengar gitu kalau wajarnya gitu. Jadi komunikasinya baik. Akhirnya ketika selesai anak saya sudah selesai dicukur, akhirnya saya bayar secara administrasi. Saya samperin kakak ini dan menyerahkan beberapa lembar uang untuk beliau. Ya, dia bilang, oh, apakah untuk saya Bu? Gitu. Akhirnya mungkin nggak usah untuk saya gitu kan. Terus saya jawab, saya tidak kasih itu untuk kamu, tapi saya kasih untuk profesionalmu kerja. Saya bilang. Terus yang kedua, untuk cinta yang kakak berikan buat anak saya, Ramananda, saya bilang kan. Nah, di situ saya lihat apa ya, teman-teman, ketika kita melakukan semua, kan teman-teman tadi lihat ya, dia punya etika, ya, dia punya aturan, terus dia komunikatif orangnya. Jadi secara pekerjaan dia sangat profesional dan orang-orang yang profesional sebenarnya tanpa diminta pun dia berani dibayar lebih oleh orang lain. Ini salah satu contoh kehidupan nyata yang saya alami untuk profesional yang kita akan bahas pada malam hari ini. Teman-teman ya, dari sini mungkin bisa teman-teman pahami ya. Sebenarnya banyak yang saya dapetin contoh-contoh, cuman waktu ya. Nah, teman-teman, sekarang saya tanya nih, pernah lihat mobilnya Pak Butung nggak?
Pernah nggak lihat mobil-mobil yang super cepat gitu? Saya pernah disuruh naikin mobilnya Pak Putu dulu ya, waktu awal-awal ini, apa namanya, saya lihat waktu awal-awal ambil. Jadi saya lihat memang itu mobil kayak robot. Kalau kata Ramanana, mobil itu mobil robot. Jadi dia bentuknya ya memang kayak robot, terus otomatis semua ya. Kalau mau buka pintu, mau buka atap, mau jalannya agak cepat, tinggal pencet ada tombol-tombol, tombol turbo lah, tombol apa namanya, pokoknya gitu. Ya, jadi kalau teman-teman dikira-kira nih, saya tanya, andai kata nih, pernah lihat ya? Andai kata nih teman-teman dikasih mobil super cepat begitu, reaksi teman-teman pertama kali kira-kira apa? Saya tanya, reaksi teman kira-kira pertama kali apa? Reaksinya semangat nggak naikin mobil itu? Kira-kira semangat nggak? Cepet-cepet pengen naik nggak? Apa reaksinya? Saya lihat ya dulu, mana chat nih? Bersyukur, kaget, senang. Apa yang dilakukan pertama kali ketika teman-teman anggaplah nih dikasih tuh, pengen nyoba, nggak mau turun, meluk mobil langsung naik. Ya, jadi rata-rata yang apa ya, respon pertama kita itu pasti semangat, semangat dan pengen naik gitu, ya kan? Motivasi kita itu gede pokoknya. Ada keinginan, pengen nyoba gitu, pengen langsung cus gitu. Kecepatannya pengen coba, ya apa sih dibilangnya bagus kalau auto cepat tuh luar biasa rasanya gitu ya. Tapi ketika di dalam, teman-teman tahu nggak? Nggak ngerti tombolnya, apa yang mau dipencet, apa yang mau ini nggak ngerti. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak ngerti permobilan atau mobil itu bagaimana mana tombolnya, ya kita nggak bisa pakai teman-teman. Ujung-ujungnya apa? Kemungkinan bisa nabrak sana, nabrak sini, walaupun udah pinter ya, walaupun udah pinter naik mobil, cuman ini karena mobilnya super cepat, canggih, mobil apa robot, kalau anak saya bilang pasti akan nabrak, gitu. Ya, karena kita nggak ngerti, nggak tahu dan nggak paham, nggak tahu bagaimana caranya, nggak tahu ilmunya ya untuk naikin mobil super cepat seperti itu. Gitu. Kemarin juga ada cerita waktu acara Faras yang teman-teman dapatnya hotel bintang 5 tuh ya. Ada nggak yang teman-teman dapat hotel bintang 5? Saking semangatnya nih, mau lihat kamarnya, keren luar biasa. Terus mau lihat kamar mandinya, wah kamar mandi aja bisa dijadiin kayaknya kamar ini ya, bisa jadiin kamar meeting atau home sharing gitu ya. Saking semangatnya, nggak ngerti itu keset tuh kaki dipakai handuk untuk kepala. Ada nggak yang kayak gitu kemarin? Saking semangatnya, ada kan? Saking semangatnya teman-teman kan? Ada tuh ya kan? Memang ada loh teman-teman. Terus klosetnya lagi otomatis mencetnya nggak ngerti. Banyak yang kayak gitu. Karena saking semangatnya nggak, tapi nggak ada ilmu gitu. Pokoknya lucu lah gitu ya. Terus kalau saya biasanya saat ngisi seminar kalau ditanya siapa mau sukses, saya semua angkat tangan. Tapi ketika ditanya, lu ngerti nggak sih program turbo? Apaan tuh jawabannya? Terus kalau nggak ngerti yuk kita home sharing. Oh, nggak bisa Bu, banyak alasan dah pokoknya gitu. Ya, jadi bagaimana ya saya bilang ketika ketika di awal untuk memulai itu memang butuh keberanian teman-teman. Tetapi untuk membuat ini besar, jangka panjang, terus menghasilkan itu nggak cukup kalau hanya dengan antusias, semangat atau keberanian nggak cukup teman-teman. Ya, jadi salah satu ciri seorang leader yang profesional itu dia harus punya skill, punya knowledge, ya, punya attitude, banyak hal lagi. Ya, jadi intinya tidak cukup hanya dengan antusias tadi. Jangan sampai keset dipakai handuk ya. Ya, pokoknya harus banyak hal lain selain keberanian yang teman-teman harus tumbuhkan ya, pengetahuan, skill, attitude dan banyak hal. Nanti slide berikutnya akan lebih detail. Oke, next. Next mana dia? Ya, jadi untuk kita bisa dibayar mahal, teman-teman itu butuh ilmu.
Ya, ilmu untuk menjadi seorang yang profesional. Nah, saya tanya sekarang, teman-teman sudah gabung berapa lama di Faras? Gabung sudah berapa lama di Faras, teman-teman? Ayo, selama teman-teman bergabung, kira-kira apa saja yang sudah teman-teman dapatkan di Faras? Apa saja yang teman-teman sudah dapatkan di Faras? Banyak, 7 bulan. Banyak. Undangan free botol bintang, undangan ultah. Oke, baru beberapa bulan, hampir 3 tahun. 2 bulan, banyak yang baru-baru ya, 1 tahun. 7 bulan. Saya baru beberapa minggu. Banyak 1 tahun. Oke. Apa saja yang teman sudah berapa lama dan apa saja yang teman-teman sudah dapatkan di Faras? Ilmu leadership, bisnis, komunikasi positif, intinya bahagialah bersama Faras. Udah nggak bisa ngomong, Bu Retno ya. Jadi kemarin ada cerita teman-teman, ada member yang akunya sudah 3 tahun ada di Faras. Terus ditanya, Om, tahun pertama gabung dapatnya apa di Faras? Sehat. Tahun kedua dapatnya apa? Sehat. Terus tahun ketiga sekarang dapatnya apa? Sehat. Terus aja jawabnya dapatnya sehat gitu ya. Jadi ya saya bilang apa yang teman-teman dapatkan sebenarnya tergantung dari sebagai apa posisi teman-teman di Faras gitu ya. Kalau dari awal sampai sekarang bergabung sudah hitungan tahun kok teman-teman masih jawabnya sehat saja, tidak ada dapat yang lain, itu berarti profesionalnya teman-teman adalah profesional menjadi seorang pemakai. Ya kan? Profesional menjadi seorang pemakai. Saya dapat sehat saja. Ya, gitu ya. Oke, next. Saya bilang, teman-teman, untuk bisa mulai terwujud, ya, satu persatu semua yang menjadi impian teman-teman, ya, baik sehat, baik kaya, baik bahagia, sesuai dengan slogan di Faras, ya. Maka saya bilang jadilah profesional sebagai pemain di Faras. Ya, sebagai pemain itu berarti Anda sebagai pebisnisnya di Faras gitu. Ya, jadi putuskan bahwa Anda sekarang adalah seorang pebisnis. Seorang pebisnis berarti seorang pemain jaringan. Seorang pemain jaringan itu adalah seorang yang membangun aset. Sampai sini paham nggak? Ini banyak yang baru soalnya. Sampai sini paham? Teman-teman, saya nggak paham ya, karena ini basic training memang agak dalam. Next. Ya, paham. Oke, syukurlah. Nih, teman-teman bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Ayo, yang nggak ngetik dari awal, saya sudah lebih dari 10 kali tanya. Yang nggak ngetik, itu nanti malaikat lewat tidak mengabulkan impiannya ya. Ayo kita ketik yuk. Mana kira-kira jawabannya? Saat teman-teman fokus untuk ngebangun aset, maka otomatis sebenarnya uang atau omset itu datang. Ya, teman-teman ya, saya ulang. Saat teman-teman fokus ngebangun aset, maka otomatis uang atau omset itu datang. Ya. Tetapi saat teman-teman fokus hanya mendapatkan omset saja, belum tentu aset itu datang. Ya. Aset adalah sesuatu yang terus menghasilkan, teman-teman, tanpa kita harus bekerja keras terus. Jadi di bisnis Faras ini adalah bisnis yang sangat memungkinkan kita untuk itu, ya, mendapatkan
financial freedom maupun time freedom itu memungkinkan sekali untuk di bisnis Faras ini. Ya, teman-teman pernah nggak dengar cerita Pipo dan Embro? Pernah nggak? Pernah nggak dengar cerita tentang Pipo dan Embro? Oke, saya cerita langsung ya untuk hemat waktu. Jadi ada kisah dua orang namanya Pipo dan Embro. Jadi di desanya mereka ini tidak ada sumber air yang bisa untuk dipakai. Jadi mereka diminta oleh orang desa mencari air bersih sumbernya di desa sebelah gitu. Jadi setiap mereka mengambil dengan embernya, mereka dibayar oleh orang-orang di desanya dia gitu. Jadi setiap hari mereka bolak-balik gitu. Semakin banyak mereka bolak-balik, semakin banyak ada yang beli air di embernya itu gitu. Nah, suatu ketika si Pipo dia punya ide gitu untuk menggali dan untuk membuat saluran pipa dengan pipa gitu. Nah, di saat itu si Embro dia meledek gitu ya, kamu ngapain capek-capek gitu kan, mending langsung aja kan kita bisa ini langsung dapat uang gitu kan. Terus si Pipo ini dia nggak mendengarkan. Jadi sebagian waktunya dari satu hari itu, sebagian dipakai untuk memasang pipa, sebagian lagi dipakai untuk tetap dia pakai ember bolak-balik tetap, tapi waktunya hanya setengah. Jadinya karena setengah dipakai untuk menggali pipa tadi, jadinya penghasilannya setengah dari penghasilannya si siapa? Si Embro gitu. Nah, akhirnya si Embro ini merasa menang dia, teman-teman, merasa menang, merasa hebat gitu ya, karena dia lebih banyak uangnya gitu. Akhirnya suatu ketika karena dia pegang banyak uang, hura-hura dan segala macam, kehidupannya nggak bagus, akhirnya dia udah mulai nggak kuat, sakit-sakitan gitu kan. Akhirnya nggak begitu banyak dia bolak-balik untuk bawa air karena jauh ke desa sebelah. Nah, di saat itu si Pipo sudah selesai dia memasang pipanya. Nah, di saat dia selesai, akhirnya dia tinggal memasukkan air dari desa sebelah ke desanya dia. Nah, ketika pipa ini ketika pipa ini sudah terpasang, terus airnya sudah disalurkan, si Pipo tidak perlu lagi untuk bolak-balik ngambil air seperti yang masih dilakukan oleh si Embro gitu. Pipo hanya tinggal duduk di kerannya di ujung di desanya itu untuk membuka tutup ujung kerannya saja gitu. Tetap terus dia menerima uang. Gitu ya. Teman-teman pernah dengar itu? Nah, seperti itulah sebenarnya teman-teman. Saat kita mulai ngebangun aset, itulah seperti saluran pipa itu. Ya, memang di awal kita butuh yang namanya omset tadi itu, ya bolak-balik pakai ember itu bolak-balik untuk mendapatkan uang, ya karena kita butuh untuk biaya hidup ya sehari-hari. Cuman untuk jangka panjang kita harus ngebangun yang namanya saluran pipa ini, ya sehingga ke depan kita bisa mendapatkan time freedom atau financial freedom gitu ya. Jadi omset tetap harus ada dan saluran pipa juga wajib gitu. Nah, aset kita di bisnis ini apa, teman-teman? Aset kita leader kita itu adalah aset kita. Ya, saya agak percepat. Ini kalau saya ngikutin mungkin 2 jam saya sendiri ya. Oke, ini kuncinya. Profesional di Faras dengan membangun leader itu yang mau saya tekankan di teman-teman pada malam hari ini, gitu ya. Karena kunci sukses di bisnis jaringan adalah dengan membangun yang namanya aset tadi. Gitu. Oke ya, next. Nah, jika teman-teman mau menjadi seorang leader yang profesional gitu, maka nih teman-teman lihat nih yang di kanan, ya, di kanan teman-teman. Ini nggak kelihatan ya mau saya ya. Hindari, kalau bisa hindari sikap yang di kiri, sikap amatir. Kalau di kanan ini sikap seorang yang profesional. Jadi kalau saya bisa bilang, yang di kiri ini adalah sikap seorang amatir atau seorang distributor. Dia memiliki sifat profesional quitters. Jadi itu adalah orang yang cepat sekali berhenti, gitu ya. Ada perubahan sedikit, ada kebijakan dari perusahaan mungkin sedikit, ada perubahan harga sedikit, dia langsung berhenti. Pokoknya come and go dia.
cepat datang dan cepat pergi gitu. Tidak ada yang profesional. Dia tidak bekerja secara profesional. Beda dengan orang yang profesional yang di kanan ini, teman-teman. Seorang leader, gitu, seorang yang profesional, dia memiliki goalnya sendiri dan dia akan terus saja bergerak untuk mencapai yang namanya goalnya tadi, gitu ya. Terus berikutnya, seorang distributor atau seorang amatir, dia butuh terus disupport, teman-teman, butuh terus didorong, butuh terus disemangatin oleh mitra atasnya, baru dia bergerak di bisnis ini. Ya, beda dengan seorang leader atau seorang profesional, dia akan sangat senang ketika diberikan tanggung jawab oleh mitra atasnya, ketika mitra atasnya tidak ada, karena dia menganggap ada masa dia harus belajar dan bertumbuh di bisnis ini, sehingga nanti kemudian bisa mandiri dan bisa menduplikasi hal itu kepada mitra bawahnya, gitu ya. Next. Siapa yang tadi ikut Zoom di sini masih dijapri sama mitra atasnya? Ayo, siapa yang masih diingetin untuk mengundang ke webinar ini? Berarti Anda masuk yang kanan atau yang kiri? Nah, ayo ingat-ingat. Kok saya sih? Ayo ingat, teman-teman berarti dalam posisi yang mana ini? Yang kanan atau yang kiri? Kalau masih diingetin Zoom, kalau masih diingetin nonton One Apps, berarti yang mana? Adalah ya, jadi sendiri mengingatkan diri sendiri gitu. Ya, teman-teman yang sudah ikut Pro Leader di tim saya cukup lumayan ya, ada 20-an orang. Itu berapa orang di sini yang Pro Leader ya? Ada nggak yang ikut Zoom ini? Saya ini siapa lagi ngaku. Siapa yang ikut program dari Faras, program pro member? Siapa yang ikut program pro member dari Faras? Nah, kalau melihat ciri-cirinya tadi, saya tanya ulang nih, teman-teman harus ngaku ya, dosanya masing-masing harus diakui. Siapa yang ketika menyusun tugas prokoinnya masih diingatkan, masih perlu dijapri-japri, atau ada yang belum kelar-kelar nih sampai hari ini? Siapa yang begitu? Ngaku. Ayo, terus siapa yang kemarin juga sudah mau minta izin untuk melakukan kegiatan balur-balur, tapi banyak pertimbangan, kemudian nggak jadi? Ada yang gitu kah? Siapa yang kemarin juga mau buat home sharing, tapi karena mitra atasnya ada kesibukan, sehingga nggak bisa support, pas di jadwal home sharing itu mitra atasnya ada kesibukan, terus nggak jadi buat home sharing? Ada yang begitu? Ngaku, diakui dosanya. Oke lah, siap yang sudah melakukan ya. Oke, jadi saya bilang teman-teman, selain ciri-ciri yang tadi yang di awal, kalau seorang leader yang pro, ciri-ciri yang lainnya adalah dia adalah seorang pembelajar, ya. Terus leader yang pro adalah orang-orang yang melakukan bisnis ini tanpa harus dimotivasi atau dicek terus menerus oleh mitra atasnya, ya. Terus leader yang pro, ciri yang lain adalah orang-orang yang siap untuk menghandle problem. Ya, ketika mitra atasnya misalkan lagi sibuk pas jadwal itu, ya dia handle. Pokoknya harus maju, tatap ke depan, maju terus gitu. Ya. Terus ciri berikutnya, leader yang pro adalah orang yang mampu bekerja dengan baik walaupun merasa sedang malas. Nah, loh. Ada yang seperti ini, ada yang mampu sudah seperti ini kemarin ya. Saya cerita sedikit ini MC kita kemarin Bu Cecilia. Beliau itu kan acara akbar ya, super besar tuh, saya aja kemungkinan nggak sanggup mengerjakan itu teman-teman. Tapi beliau bisa, itu sesuatu yang aduh udahlah nggak bisa diomongin lagi ya, pokoknya menjadi inspirasi lah. Terus ketika mau mendekat-dekati acara kan H-3 itu puncak stresnya tuh. Beliau japri saya bilang gini, Ibu Sadi Prani, pokoknya habis acara ini saya 1 bulan mau absen gitu. Nggak mau ngerjain, pokoknya saya mau santai-santai katanya gitu. 1 bulan nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya tahu nggak teman-teman, itu kan acaranya hari Sabtu.
Hari Minggunya masih kita di sana, jadi dia masih ngelayani kita lah di sana karena sebagai tamu, ya kan? Ternyata hari Seninnya itu Ibu Sisilia sudah langsung dapat tugas menjadi pembicara webinar. Kalau nggak salah waktu itu webinar apa ya? Peluang bisnis kalau nggak salah. Terus saya bilang sama dia lah, gimana? Katanya mau happy-happy, katanya mau malas-malasan, gimana? Bisakah? Apakah mau malas-malasan? Dia bilang gini, enggak Bu, hajar terus katanya. Udah mumpung naik ini semangatnya mumpung naik. Jadi itu ya, karena beliau adalah seorang leader sudah elit, jadi sudah profesional. Jadi ketika ada keinginan pun untuk malas-malasan, tapi sudah ada job di depan mata, sudah ada planning kerja, itu siap. Pokoknya dalam kemalasan itu kita bisa mendobrak rasa itu dan tetap bisa mengerjakan tugas kita dengan baik dan benar. Itulah ciri-ciri seorang leader yang profesional. Nah, untuk 800 orang yang hadir pada Zoom malam ini, ayo cross check dirinya masing-masing. Teman-teman kira-kira sudah masuk nggak dalam kategori ini? Oke, ya. Ya, saya nggak sudah lah ya, teman-teman ya. Ini soalnya semua videonya ditutup. Coba kalau nggak ditutup, pasti semua senyum-senyum, giginya kelihatan semua nih. Next. Agak lambat ya slide-nya. Bentar. Nggak mau next ya. Nah, teman-teman tadi setelah tahu ciri-ciri seorang profesional leader, sekarang saya tanya. Kalau teman-teman ingin mau dibayar mahal di bisnis Faras ini, skill apa yang harus dimiliki seorang pebisnis jaringan? Nah, ini pertanyaan saya di awal tadi. Ini ya jawabannya ya, karena hanya inilah action kita di bisnis ini. Gitu. Ya, saya bilang teman-teman, silahkan teman-teman terus latih kemampuan teman-teman untuk 3 hal ini. Baik menjual, baik merekrut, baik membina. Gitu ya. Nah, fokus saya saat ini adalah di poin yang ketiga, di poin yang membina. Karena apa? Karena sesungguhnya saat teman-teman semua sudah berada dalam posisi membina, saat itu sebenarnya teman-teman sudah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ya, orang yang masih bermanfaat untuk orang lain. Jadi actionnya gimana? Actionnya adalah di awal, kalau teman-teman sudah memiliki member pemula, jadi kita lakukan pembinaan. Kalau jual rekrut saya nggak bahas di sini ya, karena kalau itu dibahas habis waktu. Jadi saya anggap sudah ada member pemula yang ada bersama teman-teman, yang kita perlu lakukan adalah keberanian untuk melakukan pembinaan itu. Ya, satu persatu kita bina sehingga mereka paham dan kemudian bisa jalan sendiri seperti kita. Ya, dengan begitu berarti sudah mulai terbentuk aset kita, sudah mulai terbentuk leader kita, sudah mulai terbentuk saluran pipa kita tadi. Kayak gitu. Ya, paham? Paham di sini ya, teman-teman? Harus paham. Paham ya? Nah, pertanyaan saya sekarang, kita maunya di jaringan kita lebih banyak yang amatir atau yang profesional? Kita mau di jaringan kita lebih banyak ciri-ciri orang yang distributor atau ciri-ciri orang leader? Lebih banyak yang mana? Ciri-ciri distributor atau ciri-ciri leader? Ciri-ciri amatir atau ciri-ciri yang profesional? Lebih banyak mana? Maunya profesional, maunya leader, ya semua mau seperti itu. Ya, nah sekarang saya tanya, coba hitung kira-kira di jaringan teman-teman. Berapa leader yang sudah teman-teman miliki saat ini? Berapa leader yang sudah teman-teman miliki saat ini di jaringan Anda? Atau jangan-jangan jaringan yang ada, yang di pohon jaringan, yang di aplikasi Faras yang saat ini sering kita cek bulanan itu, semuanya adalah masih dari hasil penjualan kita saja. Jangan-jangan
Ayo dihitung. Berapa leadernya? Belum ada, belum ada, masih merayu. Sudah ada pro leader 1, 2, Bu. Ayo, hitung, hitung, hitung. Coba, berapa leader? Atau poin teman-teman yang ada itu semua adalah hasil jualannya saja yang teman-teman tata sendiri. Ayo. Berapa? Hitung, hitung. Ayo. Belum ada semua yang berani jawab? Belum? Saya bilang teman-teman, kalau teman-teman sudah punya 1, teman-teman itu sudah termasuk pebisnis yang beruntung. Belum ada? Adalah cek sendiri ya, sudah berapa lama Anda gabung? Camkan dari awal saya bicara itu. Kalau sudah punya 1, berarti Anda sudah beruntung. Kalau punya 2, ada yang jawab 2 tadi ya. Atau kalau teman-teman bilang ada 3, seharusnya saat ini Anda sudah kaya raya. Seharusnya. Seharusnya. Kalau Anda jawab, saya punya 4, Bu, punya 5, punya 6, atau yang bilang saya punya 10, kayaknya teman-teman salah hitung itu. Bukan leader itu ya. Mungkin good people aja, atau orang baik aja yang kebetulan ada di bawahnya, di bawah jaringan kita. Ya, yang bilang belum dapat tadi, oke lah ya. Sebenarnya teman-teman harus sudah cross check ya dari materi saya. Teman-teman harusnya sudah sadar, sudah pengakuan dosa. Tadi kan saya bilang di awal tadi itu. Jadi walaupun begitu tidak ada kata terlambat ya teman-teman. Intinya apa? Semua pergerakan itu kita pokoknya fokuskan arahnya ke sana. Selalu arahkan pergerakan kita itu untuk membangun leader teman-teman. Sambil dalam perjalanan kita ngebangun omset tadi itu. Jadi kedua-duanya harus jalan. Omset ada, leader juga harus bertumbuh. Saluran pipa juga wajib ada. Jadi mulai sekarang pepet 1 orang per 1 orang, cari komitmennya, seberapa kamu komitmen sama saya di bisnis ini. Tanya itu dari awal, yang pepet cari komitmennya gitu. Ya. Ulah jawabannya lucu-lucu. Oke, next. Next teman-teman. Jadi ada satu buku, ini bukunya kalau teman-teman pernah punya, bukunya dari Big Al. Ya, dari buku ini juga dibilang bahwa untuk kita bisa apa namanya? Apa ya? Profesional di bisnis MLM itu kuncinya hanya 1. Build and create leaders. Gitu ya, buat mereka menjadi sukses. Jadi build and create leaders. Itu aja kuncinya sebenarnya profesional di bisnis MLM itu ya. Goalnya itu gitu loh teman-teman. Nah ini saya nggak bahas detail ya karena sudah jam. Mungkin lain kali saya akan ini bagaimana caranya mendapatkan leader. Singkatnya begini, Anda bisa cari yang memang sudah leader di luaran. Terus Anda gabungkan. Tapi biasanya mereka nggak loyal teman-teman karena sudah kelihatan lompat-lompat gitu. Atau Anda create lah dari awal yang memang awalnya sakit, akhirnya dia pemakai, saya penjual, terus kita bina terus kayak tadi itu, akhirnya dia jadi menjadi seorang leader. Ya sebenarnya daripada kita terus rekrut gitu aja ya, tapi kita tidak mencoba untuk ngebangun. Nah itu ya singkatnya begitu. Saya nggak bisa panjang di sini, nanti panjang. Pokoknya temukan kandidat Anda, calon yang mau komitmen di bawah jaringan kita, gitu ya. Seperti tadi yang saya bilang, gali komitmennya dari awal, gitu ya. Gali dan temukan potensial kandidat untuk teman-teman berikan energinya, berikan waktunya, berikan tenaga dan pikirannya, support lebih ke orang yang memiliki potensial kandidat ini. Jadi yang siap, intinya begini. Kalau Anda saat ini di Zoom ini berposisi sebagai mitra bawah, tunjukkan bahwa Anda adalah mitra bawah yang profesional gitu. Mitra bawah yang selalu aktif, selalu mau terlibat dan selalu ingin bertumbuh dan berkembang. Sesungguhnya mitra bawah yang sesungguhnya guru yang hebat atau leader yang hebat, dia bisa menemukan orang yang siap di bawah gitu. Harusnya seperti itu. Gitu ya. Jika Anda saat ini adalah seorang pemula,
jadilah good follower dulu. Suatu saat leader Anda yang hebat akan menangkap Anda. Itulah pada poinnya, dan akan dijadikan team player untuk di leader Anda ini. Itu pesan saya untuk yang pemula tadi, karena banyak pemula ya. Teman-teman, ini saya cerita sedikit ya. Jadi dulu awal saya memang basic orang medis. Jadi ilmu skill untuk seorang profesional leader di MLM saya dapatkan learning by doing gitu. Jadi bukan sesuatu yang memang sudah punya sebelumnya, tapi saya gabungnya awalnya memang karena suka dengan produk gitu ya. Jadi secara skill belum begitu matang. Makanya saya sebenarnya beberapa punya cerita yang ketika membangun bisnis ini mengalami yang namanya proses benar-benar di tahap yang saya bilang gagal ya, gagal. Pertama itu ketika saya mencoba untuk pertama kali sekali membuka jaringan di luar pulau. Jadi itu pertama kali saya mencoba adalah di Momere waktu itu. Tetapi di sana gagal total, teman-teman. Sedangkan saya berinvestasi cukup besar untuk datang ke sana karena saya membayari juga beberapa tiket pesawat teman yang saya ajak. Sedangkan sesungguhnya penghasilan saya waktu itu belum memungkinkan sebenarnya saya untuk ke sana. Investasi besar, tapi gagal total gitu. Jadi waktu itu kalau investasi saya ke sana itu dibayar paling belum tergaji oleh Faras, itulah prinsipnya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga pernah mengalami satu jaringan saya loss. Jadi loss lah. Tidak bisa alasannya saya sebut gitu ya. Karena memang keputusan saya sih, bukan karena keputusan saya. Terus yang ketiga, saya pernah mengalami jaringan rontok, teman-teman. Jaringan rontok, kalau teman-teman ikutin saya, waktu awal saya di Malang, di Mojokerto, di Banyuwangi, saya sudah memiliki jaringan yang cukup besar, sudah omset cukup besar. Sebelum Bu Jen menjadi leader di Faras, saya sudah sebenarnya sebulan sekali minimal ke sana. Kalau ke Banyuwangi itu saya sebulan 2 kali udah ke sana. Cuman ya berjalannya waktu, karena mungkin saya dari segi skill juga nggak begitu bagus ya, benar-benar rontok teman-teman, berat, hancur, rontok. Tapi itu tidak membuat saya berhenti sampai di situ, tidak membuat saya berhenti. Tetap saya berusaha untuk mengangkat diri, belajar, terus bertumbuh, mengikuti apa yang perusahaan coba tawarkan kepada saya. Jadi setiap acara, setiap banyak hal saya coba untuk belajar. Akhirnya saya, buktinya jadi kan, Banyuwangi nggak jadi, Surabaya jadi. Ada Bu Yanti, ada Pak Wisnu. Mau Miri yang awalnya nggak jadi, akhirnya tetap jadi ya. Sekarang NTT ada Kak Elmi, ada Bu Cecilia, ada Bu Rosin, ada Bu Ejo, banyak sekali, udah nggak bisa saya hitung. Kalau di sana itu teman-teman udah nggak bisa hitung. Gitu. Ya, intinya apa? Saya bilang, saya terus bergerak, nggak berhenti. Walaupun begitu banyak hal yang teman-teman nggak semua tahu ya, perjalanan saya nggak semua tahu. Sampai satu jalur pun rontok, teman-teman kan nggak tahu. Tapi saya terus bergerak untuk membangun aset itu. Dan siap membayar harga. Baik tadi saya bilang dari segi waktu ya, saya tinggalkan keluarga untuk keluar pulau, saya bayar investasi untuk datang ke sana dan untuk membuat sebuah pertemuan, saya lakukan itu. Karena saya sadar betul bahwa kesuksesan akan mendekat untuk orang-orang yang terus bergerak gitu. Ya, akhirnya berjalan waktu, skill saya meningkat, otomatis hasilnya juga akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi rumus kunci pergerakan saya untuk saya menjadi seorang pebisnis yang profesional itu ada 2 ini, saya bilang teman-teman. Ini kunci saya ya, rumus saya. Jadi di awal saya bilang bentuk dulu tim playernya. Kalau mau besar di awal, teman-teman mau jalan sendiri bisa mungkin, tapi berat teman-teman. Berat.
carilah di awal memang orang-orang yang bisa diajak ke sana ke sini, yang bisa kita ajak untuk mengeluarkan pikiran atau unek-unek kita. Yang penting dia orangnya easy going untuk kita bisa ajak ke sana, untuk kita bisa balur-balur, untuk bisa kita go to market, atau kita untuk bisa melakukan seminar kesehatan. Pokoknya ada teman yang bisa kita ajak ke sana ke sini. Saya bilang ada komunitas kecil atau bahasa kerennya team player gitu. Itu dulu bentuk. Walaupun mereka ini belum orang yang berhasil atau belum profesional, belum. Pokoknya kita merasa ada orang yang kita ajak untuk berpikir, untuk kita bergerak. Karena kalau kita sendiri, saya bilang seperti tadi itulah teman-teman. Kadang ada kemalasan muncul, ada rasa capek, terus banyak pertimbangan di kepala kita. Tapi kalau udah kebentuk, misalkan ada 2 orang atau 3 orang, nah mulailah kan saling ngingetin gitu. Jadi nggak nanti kita balur-balur tanggal segini gitu, pasti mereka gitu. Aku bawa apa nanti ke sana gitu. Jadi saling menguatkan yang kemungkinan di tengah jalan awalnya berpikir ragu gitu kan atau takut gitu, akhirnya karena satu sisi saling ngomong gini itu akhirnya jadi teman-teman. Jadi kunci saya bilang ini teman-teman. Kalau Anda baru bentuk ini, cari tim player teman-teman, walaupun yang penting easy going untuk jalan. Anda tidak sendiri, itu dulu, terus ciptakan pertemuan, apapun itu. Mau go to market, mau balur-balur, monggo. Yang membuat teman-teman nyaman dulu lah, dari hal yang kecil-kecil, gitu ya. Gitu. Terus, berikutnya, ketika sudah jadi, untuk memelihara jaringannya, ini pun sebenarnya kuncinya adalah tetap membentuk leader. Dari awal, di tengah, dipelihara, pun tetap kita harus membentuk leader. Itu aja kuncinya, teman-teman. Ya, nah untuk kita sukses di bisnis waras ini sudah 9:30 nih. Masih semangat nggak? Udah 9:30 teman-teman di Bali, masih semangat ya? Semoga masih ya. Masih pada nyimak kan ini? Masih pada nyimak ya? Masih, oke, masih semangat ya? On fire. On fire, oke. Masih, oke, terima kasih, semangat. Ini soalnya saya bicara sama laptop, nanti takutnya pada tidur. Semangat Mbak Rin, oke, semangat. Jadi teman-teman, sebenarnya ya, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar di Faras itu nggak butuh banyak leader sebenarnya. Ya, 3 aja dululah di awal, itu sudah memungkinkan di Faras untuk kita bisa meraih kesuksesan. Ya, dengan 3 itu potensi penghasilan yang teman-teman bisa dapatkan di Faras itu adalah ini. Saya bilang 20 jutaan rupiah per bulan hanya dengan 3 orang. Nggak banyak kok sebenarnya leader yang Anda butuhkan. Asal tahu ilmu yang saya jelaskan dari tadi itu. Asal mau terus bergerak seperti yang saya ceritain tadi itu gitu ya. Ketika sudah ketemu 3 ini, teman-teman akan ketemu potensi maksimal 20-an juta per bulan ya. Akhirnya setelah ketiga memang arahnya Faras itu ke depan terbentuk 6. Nanti kalau teman-teman sudah terbentuk 6, potensi penghasilannya ketika 6 jalur, 6 leader yang sudah teman-teman dapatkan di 6 jalur yang berbeda itu potensi penghasilannya adalah sampai 120 miliar. Itu potensinya, 120 M. Hanya 6 saya bilang. Hanya 6 ya, 120 M. Teman-teman, gede nggak potensinya? Besar sekali saya bilang ini. Sangat besar. Saya masih jauh ini ya, teman-teman. Saya masih jauh ini. Makanya saya masih benar-benar semangat sekali gitu ya. Jadi jika Anda pemula di bisnis, di sebuah bisnis, teman-teman, saya bilang ya, untuk Anda bisa ngecek Anda akan kuat bertahan lama di bisnis itu, bisnis apapun itu. Saran saya jika Anda pemula, lihat potensi penghasilan yang kemungkinan teman-teman bisa dapatkan di bisnis itu. Jika potensinya teman-teman lihat kecil, ya sebaiknya nggak usah diperjuangkan ya. Tetapi di Faras saya udah tunjuk ini ya potensinya. Jadi menurut teman kira-kira gimana? Bisnis Faras ini layak diperjuangkan kah?
Bisnis waras ini layak diperjuangkan, Kak? Layak diperjuangkan. Ya, bisnis waras layak diperjuangkan. Oke, next. Ini slide-nya, oke. Ya, oke layak, siap. Terima kasih yang sudah aktif ya. Kembali lagi teman-teman. Tadi saya ngomong membangun saluran pipa, membangun aset. Jadi ketika kita membangun aset, sebenarnya fokus kita adalah ke SDM-nya, ya kan? Ke orangnya. Jadi tidak hanya ke omset, tapi ke orangnya, ke SDM-nya. Jadi saya sering ditanya oleh member, apa sih Bu sebaiknya diajarkan ketika kita mau membangun SDM kita itu di jaringan kita itu, apa yang sebenarnya kita ajarin? Kalau menurut teman-teman apa teman-teman? Apa sebaiknya yang diajarin untuk kita bisa membangun aset kita atau membangun SDM kita atau mencoba membangun leader? Apa yang sebaiknya diajarkan? Apa yang sebaiknya diajarkan? Marketing plan kah? Atau kunci 7 langkah sukses? Hitungan bonusnya atau apa teman-teman? Sudah ada tuh jawabannya di layar ya. Ya. Jadi teman-teman yang pertama adalah kita ajarin mereka itu bukan dulu hitung-hitungannya kayak apa, terus bukan dulu produknya ya apa, perusahaannya kayak apa, terus cara kerjanya apa, terus bukan dulu how to start, bukan gitu ya, tapi mindset. Mindset seorang pebisnis itu yang pertama kali, bukan mindset seorang pedagang. Kembali lagi. Jangan ajarin sesuatu yang amatiran, langsung mindset seorang pebisnis. Jika tim Anda saat ini masih di mindset seorang pedagang ya atau distributor ya, jadi mulailah saya bilang pindah dia. Mulai arahkan mindset jaringan teman-teman yang masih memiliki mindset distributor ke mindset yang profesional gitu. Saya bilang contoh ginilah contoh. Contohnya apa ya kira-kira? Menghadapi misalkan gini, menghadapi Zoom yang terus itu aja berulang-ulang. Kayak contohnya misalkan getting started itu kan berulang-ulang Zoom-nya. Terus peluang bisnis materinya kan itu aja gitu ya. Terus mereka membernya teman-teman misalkan nih contoh dia bilang gini, saya udah pernah ikut tuh yang kemarin itu kan yang peluang bisnis saya udah ikut kok, materinya itu aja. Jadi itu adalah sebenarnya mindset seorang masih distributor, teman-teman, masih orang amatiran. Kalau Anda mau merubah orang ini, jadi ubahlah mindset-nya dulu. Ya, bagaimana caranya Anda untuk membinanya gitu lah. Jadi intinya ya walaupun acaranya sama, materinya sama, tapi setiap kita ikut biasanya ada satu momen yang kemarin nggak kita ngeh, tapi ketika kita ikut lagi kita bisa ngeh. Gitu. Ya sehingga itu bisa menjadi titik balik kita untuk sukses di bisnis ini gitu. Jadi rubahlah teman-teman harus punya kemauan untuk ngerubah itu gitu ya, itu contohnya ya. Ini saya next aja ya teman-teman ya. Jadi banyak hal sebenarnya mindset yang harus teman-teman mulai arahkan mereka nih kayak ini ya, mindset tentang berani untuk kaya ya. Ada member kita mindsetnya tentang orang kaya itu nggak bahagia, keluarganya kacau gitu ya, jadi fanatik akan uang jadinya gitu ya, mindset kayak gitu. Terus mindset tentang MLM, jadi menguntungkan yang di atas dibilangnya, atau barang murah dijual mahal karena ngasih bonus ke ke membernya kayak gitu, mindset kayak gitu ya. Atau mindset ketika ada penolakan itu berarti saya ini apa ya, mungkin saya dosa gitu ya, belum waktunya atau belum karena saya pernah melakukan kesalahan sehingga saya dihukum gitu ya. Jadi mindset kayak gitu ya, Anda pasti sudah punya jawaban untuk itu. Udah kan, dari 3 ini sudah punya jawaban kan? Jadi nggak semua orang kaya begitu ya, banyak orang kaya yang bahagia dan berbagi. Kalau tentang MLM harga murah ya karena memang sebenarnya harga murah dijual mahal ya karena memang bisnis jaringan itu memotong banyak sekali jalur-jalur distribusi yang seharusnya dilewati gitu.
Jadi dari atas langsung ke konsumen. Makanya uang yang untuk iklan, uang yang untuk agen-agen, jalur-jalur distribusi itu dipakailah untuk untuk diberikan kepada kita di member. Makanya member juga bisa mendapatkan besar. Gitu ya, banyak ya tentang masalah juga gitu. Jadi teman-teman harus bisa menjawab lah itu. Saya percepat ya, next. Nah, mindset pemenang, mindset pecundang, itu teman-teman harus sudah naikkan. Ya, kayak ikut Zoom tadi, kalau memang 7:30, kalau memang mau mindset seorang pebisnis profesional, himbau untuk datang lebih awal, kayak gitu, ya, mencatat, gitu ya, ikutin sampai akhir. Nah, itu mindset profesional. Kalau mindset distributor, ya, itu ya, jadi ya tahulah teman-teman itu ya. Jadi ini juga kalau Anda mau jadi seorang profesional harus sudah mulai yang namanya punya rancangan kerja ya. Seorang leader itu dia bergerak bukan by perintah, tapi dia menyusun rencana kerjanya sendiri gitu ya. Jadi harus sudah punya rencana kerja untuk sendiri dan untuk tim. Nih, jika yang belum punya berarti kita sendiri atau member kita masih belum profesional dalam menjalankan bisnis ini gitu. Jadi mulai dah arahkan, kamu harus punya mindset, punya planning gitu ya. Kalau Anda seorang elit atau seorang profesional member yang sudah ikut program dari Faras, perencanaan kerjanya sebenarnya sudah enak ya, sudah disusunkan dari kantor. Teman-teman hanya tinggal mengikuti gitu. Mana yang kira-kira saya cocok buat saya lakukan? Mana kira-kira yang bisa saya lakukan gitu. Hitung sampai pro poinnya cukup untuk menjadi syarat Anda sudah menjalankan secara profesional gitu. Ya, sebenarnya sudah enak yang sudah ikutin program dari pusat gitu. Ketika teman-teman sudah memiliki perencanaan kerja sendiri, jadi wajib sudah bisa sendiri memanage waktunya. Nggak ada lagi kata-kata, waduh, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu, udah nggak ada lagi kata-kata seperti itu karena Anda adalah bos untuk diri Anda sendiri, ya. Anda adalah bosnya, teman-teman. Tinggal sebenarnya prioritas aja gitu. Jangan sampai Anda nggak tahu apa prioritasnya, terus datang kerja dari kantor, scroll TikTok gitu ya, sampai nggak sadar 15 menit, setengah jam gitu. Padahal 15 menit, setengah jam itu kalau Anda buat status atau buat telepon, misalkan potensial kandidat teman-teman kan cukup. Apa sih yang diomongin lebih dari 15 menit? Kayaknya nggak sanggup deh. Saya nggak sanggup nelpon leader saya pun, bahkan saya nggak sanggup nelpon sampai 15 menit. 5 menit aja udah panas kuping saya, teman-teman. Makanya saya bilang, ketika Anda masih bilang nggak punya waktu, berarti Anda bermasalah dengan manajemen waktu, itu aja lah. Orang sukses itu bisa pintar memanage waktunya gitu ya. Satu hal lagi, Anda harus fokus menjadi seorang profesional, fokus ya. Fokus pada diri sendiri, jangan toleh-toleh, jangan melihat orang lain. Aduh, dia kok sudah pro, kok saya belum gitu. Aduh, kok dia sudah dapatkan Karibian, kok saya belum gitu. Jadi kesuksesan itu ketika kita fokus pada diri sendiri, teman-teman. Ya, jadi kita lebih baik dari yang kemarin gitu, ya, bukan dibandingkan dengan orang lain. Terus, ketahuilah ada hukum 10.000 jam. Ya, jadi kalau sebelum 10.000 jam, memang skill Anda itu belum canggih sebenarnya, belum profesional. Yang penting Anda melewati 10.000 jam ini sebenarnya skill Anda udah terasah, teman-teman. Apapun itu, mau presentasi, coba sampai ketemu 10.000 jam. Ya, pertanyaan saya sekarang, sebenarnya pertanyaannya pentingnya, sorry. Kalau Anda saat ini masih hitung-hitungan gitu, ya. Jadi berapa sih sebenarnya waktu teman-teman untuk di Faras? Kalau saya sempat hitung kemarin malam, kalau teman-teman menyediakan 4 jam saja satu hari untuk mendapatkan untuk memenuhi hukum 10.000 jam ini, ketika teman-teman menyediakan 4 jam satu hari, sebenarnya teman-teman baru bisa ahli 7 tahun hitungan saya. Paham ya? Kalau teman-teman menyediakan satu hari itu 4 jam, untuk memenuhi hukum 10.000 jam, teman-teman baru 7 tahun teman-teman bisa ahli. Bayang nggak? Makanya saya bilang sebenarnya
Jangan hitung-hitungan waktu ya. Ketika Anda kerja jadi karyawan itu 8 jam satu hari. Jangan malas, 4 jam aja nggak ada waktunya. Astaga ya. Oke, next dah ini ya, biar cepat teman-teman. Jadi banyak pengetahuan yang secara skill harus teman-teman ikuti ya nih kayak product knowledge, how to start business plan, how to do presentation, pokoknya ikuti. Tadi sudah dijelaskan, One System itu sudah menyediakan banyak sekali baik aplikasinya yang disebut One S, baik pertemuan, baik PPT, baik program turbo, banyak hal itu teman-teman harus ikutin semua ya. Segala fasilitas training yang diberikan karena untuk menaikkan skill teman-teman harus siap untuk terus belajar. Saya kasih satu rumus untuk teman-teman bisa menaikkan satu kemampuan teman-teman, misalkan untuk presentasi misalkan gitu ya, teman-teman mungkin sedikit cari contoh di One Apps itu cara presentasi silahkan, atau bagaimana cara untuk menjadi ahli presentasi silahkan dengarkan sedikit. Ketika teman-teman mendengarkan, jangan menunggu sempurna, pokoknya kita coba langsung. Jadi pertama buat planningnya, mau presentasi apa gitu. Seberapapun bisa kerjakan, do. Ya, setelah kita kerjakan, terus kita cek hasilnya ya apa sih? Ada menghasilkan nggak? Kalau belum, berarti ada sesuatu yang harus kita konsultasikan ya ke mitra atas. Jadi cek setelah kita dapatkan jawabannya dari mitra atas, lalu ya kita buat planning yang kedua, gitu. Buat planning yang kedua, terus kerjakan. Kalau belum ini cek lagi. Konsultasikan mitra atas, buat planning ketiga, itu terus putar-putar sampai Anda ketemu yang namanya 10.000 jam tadi, teman-teman. Itu aja rumusnya, nggak ada rumus lain. Nggak ada rumus lain. Makanya sebenarnya semua orang, everybody can sukses, kata Pak Gede tadi. Hanya tinggal ahli saja. Gitu. Contoh lah presentasi 5 menit, mulai dari ini boleh. Planningnya tadi itu ya. Sederhana aja, cerita testimoni aja 5 menit kok, teman-teman. Testimoni nggak usah tahu produk, hanya testimoni aja sebenarnya sudah 5 menit. Bisa kok. Ya, bisa. Nah, teman-teman sekarang sudah dibantu oleh perusahaan, sudah ada momentum strategi namanya ya, makanya di perusahaan sekarang ada namanya program turbo. Ya, program turbo ini sebenarnya memudahkan teman-teman untuk menjadi profesional. Ketika teman-teman profesional di Faras, berarti teman-teman adalah orang PIP-nya Faras gitu ya. Jadi siaplah menjadi orang-orang profesional di Faras dengan momentum strategi yang sudah dibuat oleh Faras. Jadi ikutilah momentum strateginya itu ya. Karena Anda adalah orang-orang profesional Faras, Anda adalah orang-orang VIP-nya Faras. Go Pro ya, go VIP. Untuk menjadi VIP, teman-teman, jadi sekali lagi harus memiliki skill VIP. Untuk mendapatkan penghasilan 100 juta, penghasilan VIP, maka teman-teman memang harus memiliki skill penghasilan 100 juta. Ya, nggak mudah, tapi ada caranya kok, teman-teman. Ya, ingatlah dalam kesulitan, kalau orang biasa menemui kesulitan ngeluh, tapi kalau orang besar, dia melihat kesulitan adalah tempat untuk belajar dan bertumbuh. Ya, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya bilang, teman-teman sekarang coba tanya diri Anda sendiri. Berapa sih sebenarnya teman-teman sudah dibayar oleh Faras saat ini? Yuk. Sudahkah saat ini teman-teman terus bertumbuh menjadi seorang pengusaha profesional di Faras atau masih amatiran? Nah, terus seberapa waktu yang teman-teman sudah bergunakan untuk bertumbuh dan menggeluti bisnis Faras saat ini? Berapa lama? Tuh ya. Jadi atau sebaliknya, jika teman-teman saat ini sudah mendapatkan penghasilan yang cukup besar di Faras, ada puluhan juta, 20 juta, 30 juta, atau bahkan ratusan juta, ya. Kalau bisnis ini dikelola secara amatiran, tinggal tunggu waktu aja, teman-teman. Ya, Anda akan jatuh karena dikelola dengan amatir. Ya, di Faras memang butuh profesional, tetapi semua keahlian menuju profesional di Faras sudah disediakan oleh One System seperti yang saya bilang tadi. Ya, ini quote terakhir saya sebagai penutup. Jadi create your own life, ya teman-teman. Kerja kamu di masa kini akan menentukan harga kamu di masa depan. Go Pro, go VIP. Terima kasih ya teman-teman.
Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke MC. Sampai ketemu di materi saya berikutnya. Semoga bermanfaat ya untuk malam ini ya. Thank you, Bu Cecilia. Terima kasih Bu Prani. Wah, luar biasa. Beri sambutan sekali lagi buat Bu Prani. Bu Prani luar biasa, Bu Prani luar biasa, Bu Prani luar biasa. Terima kasih banyak Bu Prani. Materinya luar biasa sekali malam ini ya. Benar teman-teman, bermanfaat ya. Luar biasa keren pokoknya Bu. Baik, kita sudah memasuki sesi akhir dari acara kita malam ini ya. Tetapi ada satu pertanyaan Bu, Pak Gede dari Ibu Susiana. Cuman ini mungkin lebih mengarah ke webinar kesehatan sebenarnya lebih cocoknya ya. Karena beliau bertanya tentang manfaat minyak faras sebenarnya. Kista, diabetes, asam urat, asam lambung, prostat, sakit gigi, ambeien, amandel, nyeri pinggang, kolesterol, saraf kejepit, apa bisa diobati dengan minyak faras? Soalnya saya sedang mencoba untuk berjualan keliling nih produk faras. Jadi saya butuh pengetahuan tentang minyak faras ini untuk menunjang saya menjelaskan kepada calon konsumen. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Bu Prani, boleh Bu langsung? Ya nanti Bu webinar kesehatan berikutnya untuk intinya Ibu sudah ada niat untuk mulai menjual tadi ya, memasarkan. Berarti itu satu modal utama untuk Ibu mau ada niat untuk bertumbuh di perusahaan ini. Pasti menghasilkan lah gitu. Ya, jawabannya nanti di webinar lah, ikutlah. Kalau di sini kita jelaskan panjang. Intinya saya salut sama Ibu sudah mulai ada pertumbuhan. Walaupun nggak ngerti teori kan, yang penting ada keinginan untuk menjual itu. Betul. Oke Bu ya, Ibu Susiana, kita tunggu Ibu di webinar kesehatan Bu ya. Jangan lupa hadir lagi nanti di webinar kesehatan. Di situ pertanyaan Ibu akan terjawab dengan detail dan jelas ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Ibu muda Alfia, saya baru mendengar kata ProLeader. Maaf, saya belum mengerti, saya kurang mengerti dengan kata ProLeader. ProLeader, professional leader tadi kayak Bu ya. Ya, kalau kita itu saya bahas lagi 2 jam lagi nanti. Oke, ada satu lagi Pak Wawan, bagaimana cara membina mitra di kota berbeda, bahkan beda pulau? Banyak fasilitas yang Bapak Wawan bisa manfaatkan ya untuk saat ini. Zoom sudah enak sekali, mau video call juga sudah sangat bisa. Jadi kalau Bapak Wawan melihat potensinya sangat besar, saya bilang ya cari waktu dan harus berani berinvestasi untuk datangi langsung. Tetapi kalau masih spekulasi, kita masih bisa mendampingi dengan cara tadi saya bilang, ya secara online, baik secara telepon, video call, atau webinar, masih sangat-sangat memungkinkan itu untuk Bapak bisa membuat bertumbuh walaupun beda pulau atau beda provinsi. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Bu Prani. Kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sebelum saya tutup, saya izin kita foto bersama dulu. Teman-teman mungkin bisa buka kameranya. Ada 3 slide teman-teman ya, saya akan pandu. Oke, kita buka dulu kameranya. Oke, beri senyum yang termanis. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar. Banyak wajah ini ya. Iya, Bu. Oke, masih semangat sampai akhir. Slide kedua. Oke, kita buka kameranya, berikan senyum termanis. 1, 2, 3. Oke. Rame. Satu lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah bertahan sampai akhir ya.
teman-teman kita semua adalah orang-orang yang luar biasa malam hari ini. Untuk memulai, saya butuh keberanian. Untuk membesarkan, saya butuh pengetahuan, teman-teman. Jadi, kesuksesan akan terus mendekat kepada orang-orang yang terus bergerak. Jadi, apabila Anda ingin sukses, mari kita terus bergerak. Terima kasih, sekian dari saya malam hari ini. Salam sehat, kaya, bahagia. Selamat malam, terima kasih. Semua